kesedihannya. Jadi bagi upami di lemeske akhirnya mayat itu kados yang turu biasa. Kados yang turu biasa. Akhirnya persediaannya terus lemes dan kados yang turu. Ini bisa. Jadi salah kalau ada anggapan wong sing mati mesti aku. Ya ada betulnya tapi nggak sepenuhnya betul. Yang keempat, itu saya kira sudah cukup. Yang keempat, melepaskan baju yang dipakai atau mengguntingnya atas izin dari ahli waris. Nah, ini ketika orang dinyatakan sudah benar-benar meninggal, itu dagage seluruh yang dipakai, yang menempel pada tubuhnya ini segera dilepas. Soalnya nanti kalau nggak dilepas, mayatnya cepat busuk, cepat membusuk. Makanya perlu segera dilepas. Bagaimana cara melepasnya? Cara melepasnya seperti cara melepas pakaian orang yang masih hidup. Ini biasa. Oke, biasa. Kaos biasa. Nah, mulanya bin boten kangelan dan cepet-cepet diganti. Yang cepet-cepet dilepaskan. Mumpung mayite ini tesih nawa rodok lemes. Nah, ini bisa. Jangan main potong pakai gunting. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya orang yang memberikan mayit perlu paham tentang hukum ini ya begini. Kalau langsung main gunting, orang yang mati, maka seluruh harta peninggalannya itu menjadi miliknya ahli waris, sudah tidak menjadi miliknya mayit lagi. Sudah tidak menjadi miliknya mayit lagi. Jadi kalau seandainya pakaian yang menempel ini langsung main dipotong, berarti merusak hartanya ahli waris. Makanya kalau memang jalan satu-satunya itu harus dipotong, meminta izin dulu pada ahli waris. Ini pun ini nak dicoplok biasa mungkin sakit digunting ya. Nah, digunting, tapi sing gunting mbah kudune tetep kudu ijo ya. Ijo iki teman-teman kan. Itu ijo iki. Soalnya ini yang dipotong ini apa? Rambine ahli waris, bukan kambine mayit. Tuh, hati-hati, jangan main potong. Pungli berarti Pak. Bilang, kalau sudah di sini ahli waris monggo. Makanya kalau seandainya dipotong, minta izin dulu pada ahli waris. Nah, ahli warisnya nggak izin itu kebangetan. Konyok piyambak. Dan menutup seluruh tubuhnya dengan kain tipis. Kenapa kain tipis? Nek kain tipis, ampun kain kasar. Nek kain tipis, mungkin ini untuk memperlambat pembusukan. Nek kain ini kandel kasar, niku mayitnya cepet busuk. Jadi makanya pakai kain tipis. Ditutup seluruh tubuhnya. Jangan hanya bagian aurat. Ya, jangan hanya bagian aurat. Ditutup seluruhnya. Lah, biasane teng desa-desa praktek ingkang wonten nutupi nganggo jarik. Nggih. Lah, piye nak nutupi nganggo jarik? Kurang ombo. Lah kok kurang ombo? Nggih. Nek saged niku ngangge kain spray. Spray sing ombo ngoten niku. Dadi kain spray niku dibalutkan seluruh tubuh mayit. Nek kain jarik di samping jarik niku kasar. Nek spray saking katun niku napa? Halus dengan. Lah, nek jari ini kurang ombo, biasanya bagian buri ini lho. Pengen nak berarti pindah-pindah. Loh, sing pindah ini tangannya nyentuh kulitnya, haram. Nek bagian aurat haram. Terus ini nih, dalam menangani jenazah, melihat dan menyentuh bagian aurat haram. Melihat dan menyentuh selain aurat makruh. Nah, jadi mungkin auratnya terbuka, satu ya, menawi yang dijari, niku kurang ombo, auratnya terbuka, biasanya bagian belakang. Yang kedua, ini yang ikan gotong-gotong perlu digotong-gotong. Ini akhirnya mungkin itu, makanya
ngangge napa? Spray kang saking katun. Ingkang napa? Halus. Ya biasanya jarik ya. Nah, biasanya nak digotong nak durine niki ketinggal ya. Lah, dosa itu. Kau oleh gak boleh. Oh, aurat main kelihatan. Mbah Mudine iki dituntut. Akhirnya ora sida dosa-dosane dilebur kali Allah. Berarti tidak menunaikan amanah. Nah, ya, yang kelima, membaringkan di tempat yang agak tinggi seperti di pan. Nah, kenapa di tempat yang agak tinggi? Pokoknya ampun ting lantai. Nah, ampun ting lantai, nak ting lantai, iki teles, nek teles cepet busuk. Oke. Wae dhuwur. Gak dhuwur kenalan nih, sak meter iki cukup. Pokoke dhuwur. Boten nempel tangan. Dan yang keenam, menghadapkan ke arah kiblat. Menghadapkan ke arah kiblat berarti dalam posisi tidur terbaring, kepalanya ada di sebelah mana itu? Timur, ada di sebelah timur. Nah, biasanya praktek-praktek ingkang wonten niku posisi mayit sebelum dimandikan atau setelah dimandikan, itu posisinya sami seperti posisi ketika disolati. Ya betul. Jadi sirahnya wonten ngendi? Leher. Dan itu mboten napa-napa, tapi adabe itu diadipe teng arep. Jadi yang tajhisul mayit itu harus memperlakukan Mbah Udin terutama ini harus memperlakukan mayit seperti orang tua sendiri. Jadi akhirnya makanya dia dalam tajhiz ini apa nggih? Telaten, orang gagah cepet banget. Gagah cepet banget 15 menit sudah selesai semua. Nah, itu kayak sakit bladrah. Nah, makanya itu termasuk syaratnya Mbah Udin itu. Nah, yang ini itu kedah nopo bisa menganggap mayit seperti orang tuanya sendiri. Masa anak tidur ngurmati yang supaya dhewe di nopo khidmah yang terakhir itu asal-asalan. Itu kan tidak, ya. Nah, pun ya. Yang ketujuh, menaruh benda yang berat di atas perutnya. Benda yang berat. Ojo gunting. Tidak ada artinya kalau gunting kecuali guntingnya Pak Kebun. Nah, monggo. Ojo gunting cilik ngoten niku. Tidak ada artinya. Soalnya tujuannya ini supaya wetenge iki mboten kembung. Sampeyan abot, sing abot. Tapi ojo abot-abot temen. Pokoknya sekiranya upamane dhewe urip dikai beban itu niki dia tidak tersakiti, tidak sesak kasih sampeyan iki boten ya. Nah ini sedengan nih. Niki kita niki. Nah niki sedengan nih. Sedengan. Nah jenengan nyalap mau cuma gunting ya, enggak ada artinya. Kemudian yang kedelapan, mendoakan dan membacakan Al-Quran hingga jenazah juga keluar. Ini jelas. Terus kalau ingin membacakan Quran itu tidak usah menunggu setelah mayit dimandikan. Pokoknya begitu meninggal, ini langsung bisa ditahlili, dibaca Al-Quran, itu langsung sembuh. Nek nyuwaki memang betul menunggu setelah dimandikan. Itu betul. Karena kadang-kadang ada anggapan yang keliru. Ini belum dimandikan, ojo ditahlili sih, ojo diwaca Al-Quran sih. Itu anggapan yang tidak benar. Yang kesembilan, menyelesaikan semua tanggungannya saat masih hidup dengan segera, termasuk menunaikan wasiat. Tanggungan ini kedahe sakjane ya, kaya utang piutange, wasiate, janjane, niki diselesaikan sadurunge ditajhiz. Saat dulu dimandikan ini harus selesai semua. Tapi biasanya adate ingkang berlaku itu kan boten ya. Enteni sedanten beres, akhirnya wonten pengumuman kalau mayit ini ada hubungan utang piutang segera hubungi keluarga. Ya enggak apa-apa. Itu cuma adab. Yang ke-10, memberitakan kematiannya. Ini jelas. Boten-nopo memberitakan di masjid, pakai speaker masjid, tidak apa-apa. 11. Menyegerakan mentajhiz
mulai dengan memandikan. Nah ini dados tajhis ya, perawat mayit. Ini kesunatannya harus disegerakan. Jadi segera dimandikan, segera dikafani, segera disolati, segera dikuburkan. Nggak pakai lama. Nah, tapi umpama sing wonten nunggu keluarga. Wah ini matinya ini, wah meninggalnya itu misalkan sekarang, kemudian dikuburkan besok. Nah, kalau memang kayak seperti ini, sebaiknya memandikan mayat itu, mendekati kalau mayat mau disolat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Nah, biasanya kan boten. Yang begitu mati langsung ditasis ben gak tanggungan biasanya ngoten nggih. Nah, itu kalau memang mensolatinya itu masih menunggu waktu yang lama, itu sebaiknya memandikannya itu kalau sudah mendekati mau disolat 4 jam atau 3 jam sebelumnya. Kenapa begitu? Soalnya nek sampun dimandikan, sampun dikafani. Nah, padahal bisa menunggu waktu sing suwe. Nah, iki kadang-kadang tesih keluar cairan saking saking mulutnya atau dari tubuhnya. Napa meleh tiang-tiang ingkang gadah penyakit dalam. Tesih keluar. Nah, begitu keluar niki kan najis. Nek kena kafan mungkin najis. Nek kafane najis, kudu diganti. Dolak baleni malih. Kudu diganti. Nek ora diganti, ora sah disolati. Amin. Karena mensolati mayat itu harus apa-apa yang menempel pada, termasuk pendosane niki kudu suci. Hatta umpamane ngisore ngeten niki sikile pendoso, niki wonten najise. Mboten sah. Mboten. Nah, dados nek isih menunggu dangu, menunggu lama, iku ngenteni nek pun badhe niku mawon, badhe disolati, lagi dinawa, lagi dinawa. Utawa solusine nek langsung ditajis, bedagake napa? Bedagake bar tangungane. Monggo dimandikan tapi jangan dikafani dulu. Dimandikan jangan dikafani dulu. Nah, soalnya nek dimandikan kok keluar karek resik tok. Nah, mungkin tinggal mengkafani kalau jadi nopo kafan dan seterusnya, yang tentu akan lebih nopo sulit. Nah, itu kemudian kewajiban dan kesunahan dalam tajhis. Hukum tajhis ya jelas hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib secara kolektif, secara kelompok. Boten kanthi salat sing fardu nopo ain. Betul. Nah, sekarang apa-apa yang dibutuhkan dalam memandikan mayit? Oke, niki kula niki bahas teori ini mungkin jenengan niku ingkang langkung paham prakteknya. Oke, kalau umpami kami niki praktek tesih gak perlu bisa delok dimaklumi. Tapi nek teori insyaallah betul ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau prakteknya kan itu butuh apa? Butuh jam terbang. Sementara kami ini kan belum pernah tajhis mayit. Ini kan pernah deh Pak? Pernah deh? Rahmati ini sampun ya. Pulau sendiri. Satu sabun cair. Jadi sabun cair niki kangge untuk membasuh atau membersihkan seluruh tubuh kecuali kepala dan wajah. Ini sabun cair ini nanti dicampurkan. Makanya dalam mandikan mayat ini kan membutuhkan tong dua atau tiga ya. Dua ini sebetulnya juga sudah cukup. Yang satu ini berisi air bersih, yang satu ini air yang sudah dicampur dengan sabun cair. Toyo ingkang sampun dicampur kali sabun cair. Biasanya setunggal pencekap
sabun cair kemasan ikan agung itu satu atau dua ya. Asal-asalan ya satu sudah cukup. Dan itu sabun cair. Kemudian sampo untuk bayi. Sampo untuk bayi. Nah, gunanya untuk apa sampo untuk bayi? Untuk membersihkan kepala sama wajah. Kenapa nggak pakai sabun saja? Kan begitu. Kenapa harus pakai sampo bayi? Sesuai iklannya, tidak pedih di mata. Benar-benar tidak pedih. Tiang urip, mripate kena sabun, perih nang mboten? Ya mulane ngangge sabun bayi. Loh, ya sabun bayi biasane mboten. Nggih. Pokoke sabun kan. Sebuah mripate kena yo mbok wis. Pokoke gagah kibat dan gagah dibayari. Ini untuk area kepala kali wajah. Oke. Jadi fungsinya kalau yang sabun cair itu untuk selain kepala sama wajah. Dan yang diperlukan lagi adalah dua sarung tangan. Nah, ini pun kalau bahas juga boleh. Terus nggak boleh memandikan mayat ini langsung tangan ini langsung menyentuh tubuh mayatnya sentuh itu aurat haram. Kalau di sana selain aurat tubuhnya makruh, makanya pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan itu nek saged damel piyambak. Ingkang napa? Damel piyambak kangge kain itu lho, kain pori gitu lho. Soalnya langkung keset. Nek dengan damel sarung tangan sing saking karet niku keluyunan. Ketos kluyu nggih. Ini kelunyu, akhirnya mboten saged membersihkan tubuhnya mboten maksimal. Makanya lebih baik pakai buat sendiri atau potong kain kafan terus dilihat biasa dan itu. Nah itu butuh dua. Yang satu untuk pra memandikan, yang satu untuk inti memandikan. Yang satu itu untuk pra memandikan, terakhirnya adalah untuk nyewoi membersihkan kubul dan tubuhnya mayat. Setelah itu dibuang. Ganti proses inti memandikan pakai sarung tangan yang baru. Jadi butuh dua sarung tangan. Yang kedua, yang keempat dupa. Nah, ini perlu dupa. Dupa atau bukur. Perlu ini apa? Loh, mayit ini jagani. Engkau nek mayitnya apa niki teng bule keluar kotoran. Dan ini kan ambune niki lho. Ambune napa? Ambune niki ndak enak. Nggih. Kalih ben boten disudoni. Iki nek upamane wah mayite buadeg, wah iki pergaweane opo nalikane urip. Wah iki kalau iki sering nyolong jagunge tanggane iki. Wah akhirnya mayite padahal enggak. Nah, mulane di pembakar dupa. Bakar dupa ini tidak hanya saat memandikan. Pokoknya yang itu begitu mati langsung dibakari debu. Kangge ngilangi abu-abu sing boten enak. Apa luweh-luweh sadurunge disujeni saat ini dimandikan. Nah, itu kan masih kotor, mungkin keluar kotoran lewat kubur atau yang lain. Kemudian selanjutnya adalah dua kain untuk memandikan. Nah, kenapa dua kain? Yang satu kain yang lebar panjang yang bisa melilit seluruh tubuhnya mayit, yang pori-porinya besar sehingga nanti tembus air. Kan ngedusi mayit itu kalau adabnya kesunatannya itu kan air ini diguyurkan di atas kain yang menutupi mayit. Kan gitu. Jadi makanya dibutuhkan yang pori-porinya besar. Nah, nek pori-pori ini besar, kainnya tipis. Nah, kok nak digebyur banyu, akhirnya ketok aurate. Nah, makanya satu lagi dibutuhkan kan kain dua. Satu lagi untuk menutup khusus area aurat. Kalau bisa yang warnanya hitam. Jadi di nopo niki ditutup sedanten ganti kain sing wombo yang bisa melilit seluruh tubuhnya mayat, terus ditumpuhi malih kalian nopo kain yang warnanya gelap khusus area aurat.
area aurat. Dan kapas, biasanya kapas yang didabel nggak di kapas apa? Kapas gulungan, betul. Nah, itu yang bagus ada pakai kapas gulungan. Kapas gulungan ini soalnya kesep, bukan kapas kangge niki kecantikan gitu ya. Niku gampang apa? Bukan kesep gampang terblok. Kapur garus yang sudah dilembutkan kemudian tong air. Nah, terus sekarang ini sudah berapa menit Pak? Pakai menit ya. Ya, sudah 30 menit. Ini memandikan mayit. Jadi memandikan mayit paling sedikitnya takbibul badan 5. Jadi banyu ini diguyur sedangkan kali toyo. Itu jajannya pun mencukupi. Setelah najisnya dihilangkan, najis dihilangkan semua, dibersihi, terus diguyur roto pun cukup. Itu paling sedikitnya memandikan mayit. Kalau yang lebih sempurna, ya termasuk yang wajib dibasuh dalam memandikan mayit itu adalah tiang ingkang dereng dihitan, ya. Yang ingkang dereng dihitan itu biasanya tertutup kali puluh, ya. Dan bagian dalamnya itu termasuk bagian yang wajib kena air. Itu harus dibersihkan. Kudu dibuka nih, nek ana najis-najis diresihi. Paham ya? Nah, itu kedah. Termasuk malah yang istri bagian dari kemaluan perempuan yang terlihat ketika jongkok. Ya, nyuwun sewu, yang istri melangi jongkok itu. Nah, ini mungkin bagian saking kemaluannya yang kelihatan. Nah, itu termasuk bagian yang wajib terkena air. Nah. Ya. Memandikan mayit sebaiknya di tempat yang sepi. Memandikan mayit di tempat yang terbuka itu hukumnya makruh. Dan mulanya Mbah Mudin ini kedah tegas, hatta termasuk namun ini keluarganya mayit, kalau dia ingin melihat harus tegas, dilarang, nggak boleh masuk. Karena ketika Mbah Mudin ini sudah dipasrai, berarti tanggung jawab itu ada di Mbah Mudin, pundaknya Mbah Mudin. Makanya harus nggak boleh memasukkan sembarang orang, meskipun itu keluarganya mayit. Karena harus tertutup, atapnya juga tertutup, bagian atas juga tertutup. Nah, tapi upami mboten nggih mboten napa-napa, iki ada nggih. Nggih. Nah, biasanya itu kan kadang itu wonten sing napa niku mandikan mayit di tempat terbuka, nggih. Kados teng halaman, nang rumah, wonten niku ditutupi seadanya. Kadang-kadang ditutupi cuma mboten ngantos dhuwur, setengah badan nggih ya. Akhirnya gue delok-delok. Nah, itu salah. Tapi Mbah Mudine nek nganu berarti mboten amanat. Akhirnya tajhise niku nggih mboten saged nglebur dosa. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, dilarang memfoto atau memvideo. Haram. Nggak boleh. Proses anaknya, putune, bojone nggak boleh. Tidak boleh ada kamera yang memfoto atau merekam. Haram. Apa-apa kok dipoto. Selfie ya. Lebokno mayit nek kubur dipoto. Nah, itu wong ngubur mayit iki mestinya ditutupi kok. Gak oleh ana sing delok. Nah, itu nggak boleh. Mungkin yang kalau dirasani bangunin bangun dua lah ini. Wah, kok harus. Lah, ketentuannya ngoten. Jadi kalau menyampaikan apa yang ada di kita, monggo nek dengan lampai ya, mestinya harus dilakukan. Sementing wis tak kandhani. Sementing mau dikandhani gitu ya.
Nek jenengan asale dereng ngertos, mungkin ra patek dosa. Saiki nek jenengan pun ngertos kok dibaleni nek dosa. Dilarang memfoto atau memvideo. Dan ini perlu keras. Gregeten apa difoto, di video. Gunane apa ngoten niku? Nah, lebih parah maneh. Foto di video di-upload. Nah, untuk bilang hingga wah, dosa gede. Dosa gede kok mboten. Dan nah sekarang tahapan memandikan mayit. Nah, memandikan mayit ini ada 2 tahapan. Jadi muqaddimah memandikan sama inti memandikan. Sebetulnya muqaddimah sama inti memandikan ini lebih lama muqaddimahnya. Nek gelem telaten, nek gelem nglakoni adab-adabe ngedhusi mayit. Nah, anggere pokoke sementing disuceni 15 menit wis bar. Tapi nek gelem tenanan 2 jam. 2 jam. Apa nek ana apa-apa ning mayite, mbok ini saya keluar darah terus itu bisa 3 jam. Nah, mulane nek wong munggah mudine iki gak nganggep mayite koyok bapake dhewe, boten ngarang kasih. Ngarang kasih. Ora kok koyok napa niki bunteli napa niki lemper nggih. Cepet-cepetan enggak seperti itu. Saya pengen cepat-cepat ya dengan mencari najisnya dengan gotong bareng-bareng dengan cemplung ke kali terus jangan angkat pun cukup. Kados teh colo dan itu pun cukup dulu. Tapi mosok tega. Mosok tega. Dari tahapan memandikan mayat yang sempurna. Mayit diletakkan di atas meja atau dipan. Yang mriki mboten patek kaku nggih. Biasane dipan. Janjane cara enak-enakan itu enak digawa teng dipan. Cara enak-enakan. Lah dipan itu kesel ngeten mengke mulak mami barang ini kangelan. Persi barang ini kangelan. Nek teng dipan arek mengke setuju. Teng dipan, dan dipane niku isore iki bolong kersane banyu langsung mandap. Ben boten kecembo. Bagian kepala, bagian kepala iki lagi rondo dhuwur. Bagian kepala niki rondo dhuwur. Nek saged. Panggung ya boten napa-napa. Biasane nek dipanggung sing manggung yang pinten? Go ya. Tong mayat itu. Mayitnya cilik, nek mayitnya wagu ya. Telu. Mosok tiga. Seluruh tubuhnya ditutup kain tipis supaya tidak tembus air dalam posisi terbaring dan kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Berarti kepala ada di sebelah mana itu timur ya. Ada di sebelah timur. Ditutup dengan kain yang tipis. Nah, mau kan mayite setelah orang meninggal tadi kan sudah ditutup pakai kain, gitu? Sudah ditutup pakai kain. Dan itu ketika kita mau mengganti kain untuk memandikan, yang perlu diperhatikan jangan sampai aurat terbuka. Makanya kalau ingin mengganti kain, ya kain yang tadi sudah ditutupkan dengan kain yang dipakai untuk memandikan, itu kain yang dipakai untuk memandikan ditutup nose, wes ketutupan sedanten lagi ini dari arah bawah dipendek. Pokoknya jangan sampai auratnya mayit kelihatan. Nah ini kudu ombo, kudu ngelilit seluruh tubuh mayit. Dan setelah itu gotong diletakkan di tempat pemandian depan atau bisa dipangku. Setelah itu dan ini tali-tali mau diutulis dan tali-talinya mau rahang
tangan, kaki ini diujulis dan nah, dan ini yang perlu diperhatikan. Biasanya tiang ingkang meninggalnya sakit rumah sakit. Di rumah sakit hampir sebagian besar itu mesti pasang nopo infus. Mungkin nak lorone itu punya penyakit dalam, kadang kuatah niku alat bantu ini. Nah, alat bantu itu ditempelkan biasanya pakai plaster. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita memandikan mayat, jangan sampai pada tubuh mayat ini ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, biasanya sing dados masalah niku mboten kok plasternya tetap biasanya diambil lime. Nah, iki lime nak mboten dilangi, akhirnya ngedusine gak sah. Kamu bener? Nah, makanya ini nanti plasternya diambil, terus sing lime supaya bisa hilang semua, bekas stingnya supaya bisa hilang semua, yaitu pakai air, itu nanti dihilangkan pakai kapas kali lengo, minyak goreng, halus sampai hilang. Oke, ini perlu diperhatikan oleh Bang Udin. Kok sampai ono bagian saka awake mayit sing gak tembus, gak kena banyu. Wah, Bang Udin sing tanggung jawab. Bang Udin wah, ini kok nek nomor WA kula diserang Bang Udin kok. Parai tetes mudin. Nah, itu tangan kiri itu dililit pakai sarung tangan. Ini nanti untuk menggosok tubuh mayat, jangan sampai bersentuhan langsung. Dan selanjutnya mayat disiram, mayat ini disiram sedanten. Ini baru mukaddimah. Ini belum masuk pada inti memandikan mayat. Disiram sedanten roto. Nah, urut-urutannya nyiram. Nah, ini yang harus hafal. Bang Udin yang harus hafal. Oke, urut-urutan nyiram itu pertama adalah kepala. Kepala. Setelah itu tangan mulai saking atas jari ini. Setelah itu bagian tubuh yang depan kanan. Jadi mulai dari sampai ujung sikil. Terus mantan ibu sing kiwa. Kiwa bisa kiwa. Itu tangan ya. Tangan terus kalau ini jadi kepala dan tangan kanan, bagian ini bagian apa? Bagian depan ya, bagian depan yang sebelah kanan, dan tangan kiri, terus bagian depan yang sebelah kiri diwalik dengan sebelum diwalik dengan sikile ini disilangkan. Diwalik dengan berarti kaki kanannya ini disilangkan ke atas kaki kiri untuk memudahkan diwalik. Nah, ketika membalik mayit itu dua orang, asisten Bang Udin ini, yang satu di bagian kepala, yang satu di bagian tengah. Sikil ini ada betul usah. Ini nek wonten sakit praktekno ya bener. Iki ana mejane ta? Untuk sementara mungkin bisa di lantai saja, Bos. Ya, praktek Kang Santri maju. Itu gak dikafani, gak mengerikan, cuma dibolak-balik tahun dulu kan. Tapi mboten iso balik bangku loro. Apa nanti sekalian praktek saja, Bos ya? Iya, sekalian kawan. Ya, nanti saya bisa kembali kalian. Terus setelah itu pun diguyur sedanten, awalnya diguyur sedanten foto langsung pakai sabun juga nggak apa-apa. Tapi nek umpamane air bersih juga nggak apa-apa.
Setelah itu pun telah sedanten terus didudukkan miring. Didudukkan miring, kali peteng ini penyep-penyep. Nah, ketika mendudukkan niki sikile niki kedah di napa ambake, dilebarkan ngeten. Kados mungkin keluar. Kotorane iki keluar. Nggih. Kotorane keluar. Tekan. Bolak-balik. Bolak-balik. Tekane aja halus. Sing rodok tenanan, sing rodok. Jangan sampai sakit ya. Tekan ngene-ngene gak apa-apa, nek uji witi lah itu sing salah. Nah, bagian kanan, bagian kiri, pakai tangan kiri. Bolak-balik. Nah, ini kan Mbah Mudin pasti sudah punya insting. Kira-kira selesai. Berarti sudah cukup. Nah, setelah itu nanti terus dibersihkan kubul dan kuburnya. Kalian ingkang asisten Mbah Mudin, iki ngebyur banyu terus, diguyur air terus, resiki, nggih, resiki kubur, resiki terus, sampai samping ngebyur banyu terus. Nah, itu juga pakai insting. Kira-kira nak pun ketoke wis resik, ketoke kok wis kesan. Tetap pakai sarung tangan ya. Oh, pakai ketoke kok kesan. Berarti pakai apa? Di sini tadi dengan kapas, Pak. Wah, anak kapas itu nanti kalau menyentuh bahaya, haram. Sarung tangan mungkin kali kapas betul. Iya, sarung tangan plus kapas. Maksudnya sarung tangan plus kapas. Tapi upami langsung betul apa? Nah, Untuk menandai. Nah itu, kotoran-kotoran yang ada pada kuku, Kapas kan langsung. Dan ini sakit ngagi tusuk gigi kuku. Ini ketika yang memandikan, putihnya ini gebyuri awak, kalian bersih istirahat ini sambil asistennya ini membantu juga bekerja. Jadi waktu yang bersih tangan kanan, tangan kiri, kuku ini loh, kuku bersih terus kaki kanan, kaki kiri langsung bisa membantu semuanya. Setelah itu yang ada di mata ya, kotoran yang ada di mata, anjingnya tengge, nanti bagian yang ketok ini. Di apa? Dibuka gede ngeten sisi. Terus yang ada di mulut termasuk kalian teng kuping. Nek upami nganggo kain ini orang yang membagikan itu kan sebetulnya dia sudah menyiapkan potongan-potongan kain yang kecil, ingkang kathah. Jadi ini mungkin bersih kotoran-kotoran. Nah itu kuping. Kalau dirasa nggak cukup, pakai kata bulat bisa. Pokoknya ngantos bersih. Tengirung ini bisa pakai ini jari kelingking atau jempol. Kelingking. Pakai kelingking. Dia ada jempol. Nah setelah itu kan ini digebyur sedanten bonus bergabung bersih di wudhu ini kayak biasa. Wudhu ini sore ini biasa lah. Wudhu ini biasa. Nah wajib niat wudhu wajib. Dan wudhu wajib. Tema di bukunya sudah ada itu nawaitul wudhu'a ala rasulullah lihadzal mayyit. Kalau niat wudhu hukumnya wajib. Niat memandikan hukumnya sunnah. Niat wudhu wajib. Niat memandikan sunnah. Kalau nggak niat memandikan ya nggak apa-apa. Memandikannya nggak diniati nggak apa-apa. Nah, ini selesai tahapan muqaddimah. Nah, setelah tahapan muqaddimah selesai, tahapan inti memandikan mayit. Nah, memandikan mayit itu kalau untuk mencari yang sempurna itu ya disiram pakai air 3 kali. 3 kali ini yang satu air yang sudah dicampur pakai sabun. Ini mau kan pun resik,
wong wis dikosoi barang. Dikosoi barang. Perannya kan sudah selesai. Ini kantun gubyur tok. Gubyur tok. Yang dicampur ya, yang dicampur tadi pakai sabun, gubyur. Urutannya sama, kepala, harus ingat kalau sampai ya. Kepala, kemudian tangan dan seterusnya. Setelah air yang dicampur pakai sabun, dibilas pakai air bersih. Dibilas pakai air bersih tanpa campuran apa-apa. Setelah itu yang ketiga adalah air yang dicampur pakai sedikit kapur barus. Nah ini untuk menghambat pembusukan. Kapur barusnya jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak airnya berubah. Airnya berubah. Jadi yang inti mematikan itu sebetulnya lebih cepat daripada mukadimahnya. Mukadimahnya itu yang lama. Jadi kalau mematikan itu tinggal gubyur mawon. Pokoknya 3 ya. 1 air sabun, 2 bilas menghilangkan bekas-bekas sabun. Yang ketiga adalah yang dicampur dengan kapur barus. Nah, kalau yang ingin lebih sempurna bisa 5, bisa 7, bisa 9. Kalau yang paling utama 7. Kalau 7 formasinya 3-3-1. Formasinya 3-3-1. 3 untuk air sabun, buyur sedanten nopo roto awake yang banyu sabun, pun roto baru hitung 1, tambahnya 1 lagi, tambahnya 1 lagi 3. Terus disiram pakai air yang bersih sampai roto 1, pale 1. Terus yang terakhir adalah pas ini loh, basuh yang pakai air bersih nih. Nah itu kalau memang mau niat untuk memandikan, waktunya itu. Jadi bukan waktu mengguyur pakai air yang dicampur kapur barus. Nah itu mungkin untuk yang bagian dari kami pra-tajhiz dan memandikan. Selanjutnya diserahkan kepada Pak Kiai Ahmadi. Kalau ada pertanyaan nanti di sesi terakhir. Ya, selanjutnya para peserta Majlisul Mayit, materi yang akan disampaikan beliau yaitu proses mengkafani mayit, yang dalam hal ini bagaimana cara yang betul mengkafani mayit, kaifiah apa yang harus kita lakukan sebagai petugas untuk memandikan mayit dan mengkafani, dan itu tadi sudah disampaikan oleh beliaunya Agus Samad Syafiq. Semoga yang tidak berhubungan dengan koyo-koyo, wah ini dosa Pak Mutir gak kapok ya koyo-koyo gede bengkok rasa piro dosane gede. Ngoten Gus tadi pas bengkok iso rasa piro urusane karo dosa. Nah, ini tapi ini menjadi sebuah ilmu yang berharga yang mudah dalam pelatihan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya langsung saja kepada beliau Bapak Kiai Ahmadi Ilyas untuk menyampaikan materi kaifiah mengkafani mayit. Kepada beliau segera waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja khotimahnya ikut pada Gus Syafiq ya. Dan langsung pada materi yaitu mengkafani mayit. Setelah tadi jelas gamblang disampaikan Gus Syafiq tentang tata cara, kewajiban dan kesunahan dalam memandikan mayit, maka proses yang kedua adalah mengkafani mayit. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu bahwa kafan yang biasa digunakan itu sebenarnya kesunahannya adalah kafan yang tanpa dijahit.